selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Syukur dengan perbuatan-Mu yang ajaib. Pernyataan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tahu segala persoalan pergumulan hidup kami Tuhan. Dan Engkau sanggup untuk menolong hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mujizat itu masih nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau menang dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena tangan-tangan-Mu yang berkuasa Tuhan untuk menolong setiap kami. Terima kasih. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap
teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan. Tanpa Engkau dalam hidup kami. Kami bukan apa-apanya Tuhan Yesus. Kata Engkau lah ya Tuhan. Yang selalu menopang. Yang mendukung hidup kami Tuhan. Hingga para sampai saat ini Tuhan Yesus kami ada. Kami boleh ada semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena tangan-Mu untuk menopang hidup kami Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami tidak sendirian dalam hidup ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan Yesus. Engkau ada dan melihat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Engkaulah kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan
tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta hidup kami Tuhan. Dan tidak membiarkan kami sendiri dalam pergumulan hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu menolong hidup kami. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau ada di situ Tuhan. Selalu menjaga hidup kami Tuhan. Selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami ada. Engkau yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selanjutnya diberikan ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jelas semuanya? Kedengaran suaranya? Shalom. Shalom Pak. Kedengaran. Dipersilakan ruang kesaksian. Ada kami, Pak Yohan, Pak Darman, Bu Tanti kali. Dipersilakan. Mama mau bersaksi, Mah. Suaranya nggak ada. Buka dulu. Buka suaranya kan. Bersyukur aja lah Tuhan itu baik. Mama sehat selalu. Amin. Amin. Ya, shalom. Saya mau bersaksi. Shalom. Ya, shalom. Saya mengucap syukur ya buat berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya bersyukur kalau kita percaya sama Tuhan, pasti apapun yang kita pergumulkan tanpa kita ngomong, Tuhan selalu berkati dan sediakannya. Ya, kemarin juga saya syukur selalu Tuhan kasih saya kesehatan. Ya, dari pagi kita juga udah jalan ya untuk ibadah Natal di gereja Blok M. Kebetulan ya langsung pulang, buru-buru beresin gereja ya untuk segala keperluannya. Jadi ya saya bersyukur untuk ya pelayanan yang Tuhan sediakan buat saya bisa melayaninya dengan semaksimal mungkin dan bisa berjalan hingga selesai semua karena berkat Tuhan ya, dan Tuhan berkat kerjasama kita semua juga yang melancarkan semuanya.
Dan itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, buat kita semua juga yang pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas, saya bersyukur sama Tuhan dikasih kesehatan semuanya dan bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan yang terbaik ya buat Tuhan. Itu juga anak-anak semuanya saya lihat luar biasa ya kerjasamanya untuk semua acaranya, Iut menyediakannya. Ya, saya bersyukur selalu lah itu kebesaran Tuhan. Kita semua harus terus bersatu di dalam Tuhan. Saya percaya jadi lelah kita semua ya tidak akan pernah sia-sia lah. Saya berbicara seperti ini ya karena saya merasakan ya kalau kita berjalan bersama Tuhan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan, ya bagi saya itu adalah kesempatan dan berkat yang luar biasa buat saya masih dipercayakan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan sediakan. Bukannya memang kita yang membuat jadwal, tetapi semua karena rancangan Tuhan. Jadi saya kalau sudah Tuhan tunjuk untuk tugas apapun yang Tuhan sediakan buat kita semua, kita harus bisa melayani Tuhan dengan yang terbaik. Ya, bukti nyata Tuhan, seberat apapun pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya saya mengucap syukur keluarga besar saya, Tuhan kasih kesehatan. Yang utama sih saya kesehatan ya yang terpenting ya. Tuhan kasih kesehatan buat saya sekeluarga dengan yang terbaik dan berkat Tuhan pun Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Saya juga sampai bersyukur selalu lah buat kasih Tuhan apapun yang kita perlukan ya banyak ya kalau sama Tuhan kita jangan main hitung-hitungan lah. Kalau kita hitung-hitungan semakin akan terhimpit masalah kita. Tetapi kalau kita memberikan dengan ikhlas apapun yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya, Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan sediakan semuanya. Makanya saya bersyukur selalu buat acara Natal kita kemarin, ya bisa berjalan dengan lancar, itu semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, lewat kesatuan hati kita semua, yang Tuhan percayakan buat kita semua, masih bisa melayani Tuhan di tempat gereja Betani Jemaat Immanuel. Yang ya saya pribadi juga ya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Berkat Tuhan lah gereja Betani Jemaat Immanuel ini bisa bertahan ya. Ya semua karena kebaikan Tuhan, membuka hati semua para pelayan Tuhan untuk berjuang bersama-sama di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel. Ya, saya percaya Tuhan akan berkati kita semua dengan berkat-Nya yang luar biasa. Yang penting kita mau membuka hati, bertahan di dalam Tuhan. Ya, jangan membuka celah buat iblis sehingga kita semua terus diberkati. Apapun pergumulan kita semua, kita harus punya iman yang kuat. Tuhan pasti jalan apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkati. Itu aja kesaksian saya. Saya berterima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang melakukan kegiatan kemarin. Saya percaya Tuhan akan berkati dengan berkat-Nya yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mary atas kesaksiannya. Tuhan begitu sayang sama Bu Mary dan keluarga, Bapak Yohan. Sehingga kemarin rencana Tuhan begitu indah buat keluarga Bu Mary, Pak Yohan, dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga Bu Mary dan Pak Yohan diberkati. Terima kasih atas kesaksiannya Bu Mary. Selanjutnya ada lagi yang berikan kesaksian.
Dipersilakan. Nama Tuhan, saya Pak Yohan. Persilakan Pak Yohan. ya shalom saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Ya saya di mana di tempat ini memang dikasih tugas pelimpahan sebagai gembala pelaksana. Ya kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama tentulah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah kita merayakan hari kelahiran pada kemarin. Lalu yang kedua untuk kita semua saudara, terus terang aja saudara, dalam hati kecil saya sungguh terharu melihat anak-anak kita terus berjuang saudara untuk mempersiapkan perayaan Natal ini saudara. Walaupun mungkin saudara lihat gereja kita itu ya merayakan secara sederhana saudara. Tetapi di balik itu semua itu perjuangan dari anak-anak muda kita saudara. Mereka dengan keterbatasan dana, mereka mempersiapkan, memberikan yang terbaik dengan dana seadanya saudara. Kita waktu itu pernah tahu ya bahwa anggaran tidak terlalu besar dan mereka harus merancang dengan dana yang seadanya. Mereka harus pergunakan untuk acara Natal, lalu sekolah minggu, lalu anak-anak youth ya. Mereka yaitulah perjuangan mereka. Sebab itu ya saya pun mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang terus berkarya. Teruslah berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti jerih payah anak-anak tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Engkau berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan, engkau akan diberkati. Kehidupanmu, kehidupan orang tuamu itu akan diberkati. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang selalu mendukung doa dalam doa. Karena di dalam doa ini ada kekuatan, saudara. Ya, kita bersatu hati, ya isi kita yaitu kesatuan, itu kesatuan keluarga ya yang akan membawakan dampak, saudara ya. Oleh sebab itu saya pun mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang tak henti-hentinya kita berdoa saudara untuk dapat terlaksananya perayaan Natal yang pertama di ibadah onsite ini saudara. Walaupun ya mungkin keterbatasan tempat saudara, itu pun Tuhan berkati saudara. Saya percaya gereja kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan sediakan semua yang kita perlukan saudara. Kalau kita perhatikan di gereja kita, semakin hari ada aja yang Tuhan tambahkan saudara. Terakhir Tuhan tambahkan yaitu drum saudara. Dan saya percaya saudara, tahun yang akan datang Tuhan akan tambahkan tempat yang lebih luas saudara ya. Amin. Itu pergumulan kita. Ya kita percaya Tuhan mempunyai sesuatu untuk kita semua ya. Lalu yang terakhir pun saya pun mengucapkan terima kasih kepada para pembina kita. Para pembina di mana kita di bawah naungan Bethany Anointing of East yang digembalai Bapak Andreas Kurniawan, saudara. Oleh sebab itu saya menginginkan kepada kita semua ambil kesempatan, saudara, untuk terus berkarya bersama ya
pembina kita, saudara, karena pembina kita itu mau membantu kita, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mereka dengan tanpa lelah ya mengajarkan kepada kita. Mereka membuka kelas sekolah orientasi melayani supaya kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada, saudara. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yohan. Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya. Ada lagi? Tuhan Yesus selalu memberkati segala kemauan dan rencana kita. Apapun yang kita rencanakan, Tuhan Yesus akan menopang. Terima kasih Pak Yohan. Untuk selanjutnya, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, nanti kita masuk ke dalam firman. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku. Di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam tangan kuasa-Mu hidup kami ini, Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami semuanya datang ke dalam baik-Mu Tuhan Yesus. Dan serahkan semua hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Yang sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Yang dalam pergumulan, semua Engkau pulihkan hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa Tuhan. Pada kekuatan di hidup kami. Hanya daripada Engkau ya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan goyah karena Engkau menopang hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap kami, Tuhan Yesus, yang datang ke dalam hadirat-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kami persilakan yang membawakan firman, persilakan. Shalom Bapak Ibu Ya. yang terkasih di dalam Tuhan. Halo Pak Darman. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami boleh beribadah Zoom semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di ibadah Zoom fellowship ini Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan kami, Engkau berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Tuhan punya solusi untuk menolong setiap kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi kami Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, biar firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, agar kami boleh terus tumbuh berakar di dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dan semuanya yang ada di Zoom ini. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lanjut lagi, kita belajar di Keluaran 34 ayat yang ke-18, nyambung itu ya. Mungkin kita ini tidak panjang-panjang, kita akan sambil berdiskusi supaya kita saling mengerti dan boleh saling tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kita baca di ayat ke-18. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu ya bangsa Israel, mereka ini ditindas di bangsa Mesir ya. Mereka seharusnya tidak terlalu lama karena mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Tuhan memproses mereka yang harusnya kalau kita lihat proses perjalanan antara Mesir ke Kanaan itu sekitar 800 km ya. Artinya kalau dijumlahkan untuk perjalanan itu sekitar 25 hari saja. Tetapi karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, Tuhan memproses mereka, mereka harus berjalan sampai 40 tahun. Bayangkan ya. Ini karena apa? Karena bangsa Israel pada mereka sudah mengalami yang namanya mujizat, yang namanya
penyertaan Tuhan. Tapi mereka ini tetap ada bebal, maksudnya tetap ada tegar tengkuk. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa Tuhan proses mereka sampai selama itu. Ternyata Tuhan tetap punya rencana di dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka tahu Tuhan selalu memelihara mereka. Di dalam 40 tahun mereka berjalan, yang kita lihat, baju yang mereka pakai, sandal yang mereka pakai itu tidak rusak. Itulah bukti penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Ya kan? Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel ya untuk memelihara hari raya roti tidak beragi. Untuk itu Tuhan ingin bangsa Israel untuk terus menjaga hatinya selama 7 hari lamanya. Artinya selama 7 hari itu mereka harus membuang ragi. Ragi ini yang dimaksud adalah dosa ya. Digambarkan di situ adalah dosa. Dan Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu berfokus pada berhala itu lagi. Maka Tuhan ingin bangsa Israel kembali harus memelihara yang namanya hari raya roti tidak beragi. Artinya memelihara hati mereka agar kudus. Ya kan? Setelah itu Tuhan tidak ingin bangsa Israel terus berkutat di dalam penyembahan berhala yang cenderung melukai hati Tuhan. Itulah sebabnya salah satu bulan pada kalender Israel, bulan Abib, ditetapkan sebagai hari kemerdekaan bangsa Israel karena terbebas dari keluar mereka dari perbudakan Mesir ya. Ini ya di sini terhadap pemberitaan tadi ya. Itulah Tuhan itu walaupun begitu mereka tegar tengkuk, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka selalu menjaga hatinya. Supaya apa? Supaya mereka kudus dan tidak lagi kembali kepada penyembahan berhala. Yang cenderung ke penyembahan ini berkutat ke dalam dosa. Dan Tuhan tidak mau record history mereka itu kembali lagi ke penyembahan berhala. Yang tentunya berhala ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan ini adalah Allah yang cemburu, Allah yang mempunyai kasih, yang tidak mau anaknya tersesat dari koridor yang telah Tuhan tentukan ya. Jadi Tuhan ingin setiap bangsa Israel itu kembali dan terus berpaut kepadanya. Demikian juga seperti kita juga. Dan di dalam sini juga Tuhan juga selain mereka harus menjaga hati mereka harus kudus, ada harga yang harus mereka bayar. Yaitu mereka harus selalu melekat kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, hari raya roti tidak beragi itu matso. Nah, matso adalah roti datar tidak beragi yang merupakan bagian dari masakan bangsa Israel. Hari raya roti tidak beragi adalah hari raya kebebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir ya. Hari raya roti tidak beragi ini dirayakan selama 7 hari sesudah Paskah ya. Berarti roti tidak beragi ini dirayakan sesudah Paskah. Terus di sini setelah bangsa Israel selesai merayakan hari raya roti tidak beragi, bangsa Israel juga diingatkan Tuhan dalam menghadap hadiratnya. Selain mereka harus kudus, mereka juga tidak boleh dengan tangan kosong. Artinya tidak boleh sembarangan. Artinya harus ada harga yang harus mereka bayar. Artinya Tuhan mengingatkan mereka hari raya menuai juga, yaitu menuai buah bungaran dari usaha mereka menabur di ladang. Inilah setiap kita Tuhan ingatkan di dalam firman Tuhan. Kenapa di dalam firman Tuhan juga dikatakan orang yang mengikuti Yesus itu harus memikul salib, ya kan, dan menyangkal dirinya. Inilah artinya kita harus membayar harga. Artinya tidak gratis juga untuk kita percaya kepada Tuhan. Ada harga. Jadi selain kita harus percaya kepada Tuhan, kita juga harus melayani. Karena Tuhan sendiri telah memberikan teladan bagi kita untuk
melayani Dia. Artinya apapun dalam kehidupan kita yang Tuhan inginkan adalah mendahulukan Dia dulu, baru berkat itu Tuhan curahkan. Dan setiap kehidupan kita kadangkala kita terjebak dengan hal seperti ini. Karena situasi kondisi juga kadang menjanjikan. Jadi membuat kita kadang bingung kadang. Inilah keadaan dunia seperti sekarang ini cenderung banyak membuat orang kebingungan juga. Lihat orang usaha ini banyak yang gagal dengan kondisi pandemi ini. Sebenarnya pandemi ini Tuhan izinkan untuk memproses diri setiap kita agar lebih dekat lagi, Pak. Apapun teknologi yang ada, kalau tanpa Tuhan izinkan itu tidak akan terjadi, karena Tuhan katakan apa yang ada akan ada lagi. Artinya tidak ada yang baru, sesuatu itu semua sia-sia. Di dalam firman Tuhan, di dalam pengkhotbah juga berkata demikian. Apa yang sudah ada akan ada lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang baru lagi. Kecuali kalau terjadi hal yang di luar dari itu, yang tidak pernah kita lihat, nah itu pertanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita lihat seperti saat ini, keadaan dunia yang terus bergejolak, ini berarti tanda-tanda memperingatkan kita, apakah kita mau terus berkutat dengan hal yang masa lalu atau kita berpikir ke depan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, cara yang benar adalah kita maju, bukan malah mundur. Karena firman Tuhan katakan, angkat ke depan itu langkah yang benar. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan mengangkatmu ke atas, bukan ke bawah, ya kan? Dan firman Tuhan jelas bagi setiap kita. Dan oleh sebab itu, setiap kita anak-anak Tuhan, kita telah diberikan talenta, kita telah diberikan akal pikiran jauh dari semua ciptaannya. Kita dikasih kesempatan, selagi masih ada kesempatan itu, kita usahakan tidak untuk beralasan. Kita beralasan pada manusia, no problem. Tapi ini jadi masalah kalau kembalikan kepada Tuhan. Karena begini, Tuhan sudah katakan, kita juga bisa baca di dalam setiap firman Tuhan ditekankan juga, lu bisa baca nanti di rumah Lukas 14:26 itu jelas. Murid yang Tuhan anggap sebagai murid itu seperti apa. Di dalam Lukas 14:26 itu jelas. Di situ kita bisa baca, ya kan. Tapi kan kita manusia, kita memang selama kita manusia, kita memang punya hal kelemahan seperti itu. Jadi kelemahan kita ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk menciptakan diri kita itu jadi beralasan terus. Karena begini, semua itu ada masanya. Ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berduka. Semua itu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk bersedih. Makanya Tuhan katakan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan ingin bangsa Israel memelihara hari raya roti tidak beragi. Artinya Tuhan ingin memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan hatinya tetap kudus, untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan kemauan yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak ingin ada satupun anaknya yang tersesat. Karena apapun pilihan hidup, itu semua pilihan tergantung kita bagaimana. Karena kunci akses itu di kita semua. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan kita demikian, bukan ciptakan kita itu robot bisa diatur, sama ke pintu sana ke pintu sini diatur, enggak. Tapi Tuhan ciptakan kita itu berikan kita kebebasan, berarti kita dikasih otoritas sebagai ciptaannya. Itulah kita dibilang makhluk yang sempurna, diciptakan sempurna, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya kalau kita serupa segambar dengan Tuhan, kalau tindak tanduk kita berseberangan, itu jadi pertanyaan bagi setiap kita. Memang tidak gampang ya. Untuk kata-kata memang tidak segampang dengan kita mengeksekusi hidup kita. Karena memang kata-kata nggak bisa kita samakan dengan tindak tanduk kita. Itu kembali lagi ke mindset dan cara pandang kita. Cara kita mengeksekusinya bagaimana. Semua tindak tanduk kita itu tetap Tuhan catat dalam kitab kehidupan ya.
Makanya nanti ada yang dapat mahkota. Bisa dibuka di Wahyu 20 ayat 15 nanti bisa dibaca di rumah. Kita harus pastikan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Kalau tidak tercatat, ya sudah bye-bye gitu. Jadi kita hati-hati dalam keadaan seperti saat ini, godaan semakin luar biasa. Bukan hanya dari teknologi saja, tapi dari berbagai aspek bisa. Kadang kalau kita ketergantungan sama orang, itu juga kita bisa memberhalakan orang tersebut. Karena apa? Tanpa kita sadari, apa-apa kita bergantung. Ketergantungan itulah menyebabkan itu yang berhala, yang Tuhan tidak mau kita tergerus di situ. Maka Tuhan bilang ke bangsa Israel, hari raya roti tidak beragi harus dipelihara. Artinya Tuhan ingin setiap kita memelihara hati kita tetap kudus. Dan tentu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan dana. Itu memang mengikuti Yesus itu memang harus bayar harga. Karena jelas firman Tuhan juga katakan ikut Yesus pikul salib. Yang kalderi dan pikul salib itu sudah jelas. Maka Tuhan juga memberikan setelah bangsa Israel juga keluar dari ini juga Tuhan ingatkan harus memelihara hari raya roti tidak beragi. Artinya mereka harus menjaga kekudusan mereka selama 7 hari. Untuk apa? Untuk mereka introspeksi diri. Bahwa saya selama 7 hari ini sudah ini agar mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan bahwa mereka keluar itu luar biasa. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Silakan bagi Pak Yohan untuk menyambungnya atau siapa? Silakan, saya beri kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom saudara. Sharing ya. Karya saudara. Ya. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini yang kita sama-sama sudah dengar tentang Hari Raya Roti Beragi, saudara. Ini firman yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Darman. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini perayaan setelah Paskah, saudara ya. Ini perayaan untuk orang-orang Yahudi, saudara. Kita mengetahui bahwa orang Yahudi itu dia taat, saudara, memegang aturan yang ada di Perjanjian Lama, saudara. Ya, sampai saat ini mereka itu memegang hukum Musa itu dia jalankan sungguh luar biasa, saudara. Ya. Nah, di Hari Raya Roti Beragi ini mereka pelihara, saudara. Sampai saat ini mereka pelihara. Nah, ini melambangkan apa, saudara? Yaitu kalau seandainya secara alkitabiah Hari Raya Roti Beragi ini itu berpusat pada anak domba, saudara, yaitu anak domba jantan tanpa cacat, ya. Nah, ini bisa kita lihat di Keluaran 12 ayat 5. Nah, karena kenapa Hari Raya Roti Tidak Beragi? Tidak beragi itu ibaratnya tadi yang Pak Darman katakan, yaitu dosa, saudara. Makanya kenapa orang Yahudi merayakan atau memakan roti yang tidak beragi, saudara. Beragi itu ya istilahnya ya bisa dibilang ini jamur, saudara, untuk menambah rasa, ya. Tetapi ya karena ini jamur, ya bisa juga nanti akhirnya apa? Akhirnya jadi busuk atau rusak. Nah, makanya kalau seandainya kita lihat
ya saat ini kan kalau kita perhatikan roti yang ada raginya, saudara bisa lihat 3-4 hari udah timbul hitam-hitam, saudara. Nah, sedangkan ini ya roti yang tidak beragi itu dimakan selama 7 hari lamanya, ya. Artinya ya supaya apa? Supaya harus tidak berdosa, saudara, ya, yang tidak beragi. Bisa dibantu, bisa dibuka di Keluaran 12 ayatnya yang kelima. Ya, ini berpusat pada anak domba, ya. Anak domba yang tidak bercacat, saudara. Di Keluaran 12 ayatnya yang kelima, saudara. Ya, yang satu tadi roti tidak beragi, artinya roti yang tidak bercacat. Ini menggambarkan anak domba yang tidak bercacat, ya. Anak Keluaran 12 ayatnya yang kelima, yaitu anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara, zaman dulu, kalau kita perhatikan, kalau kita baca, itu kalau melakukan persembahan tidak main-main, saudara. Ya, tidak bermain-main, dia mempersembahkan persembahan yang terbaik. Ya, dia harus mengambil domba, ya, domba yang tidak tercela, ya, yang berumurnya juga baru setahun, saudara. Itu sungguh mereka pegang peraturan itu, saudara. Mereka takut sekali kepada yang namanya Allah, saudara. Ya, dia taat sekali. Nah, ini menggambarkan apa, saudara? Anak domba yang tidak tercela ini adalah menggambarkan Yesus Kristus, juru selamat kita, ya, yang kita baru rayakan, saudara, di hari kemarin. Kita bandingkan, saudara, di di Yohanes 1 ayat 29. Ini ada kaitannya, saudara, dengan ayat-ayat ini supaya kita pun bisa paham, saudara, bahwa roti tidak beragi itu menunjukkan kepada Yesus, saudara. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Tadi yang pertama kita belajar, ya kan, roti tidak beragi, artinya roti yang tidak tercemar. Ya. Roti yang tidak tercemar. Ya, tadi yang Pak Darman bilang bahwa roti yang tidak beragi itu adalah dosa, saudara. Ya. Jadi menggambarkan itu roti yang tidak bercemar yang harus dimakan oleh orang Yahudi, saudara. Ya kan? Lalu yang ayatnya yang tadi di Keluaran 12 dikatakan domba yang tidak bercacat, saudara. Ya. Mereka mempersembahkan, ya kan, persembahan dengan sesuatu yang tidak bercacat, yang tidak tercela. Dalam hal di Keluaran 12 itu domba. Nah, di dalam perjanjian baru, ya kan, Tuhan sudah mempersembahkan domba yang betul-betul, yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada celaknya untuk menghapuskan dosa dunia, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini ada saling kaitannya, saudara, ya. Supaya kita pun tahu, saudara, bahwa yang dimaksud roti tidak beragi, domba yang tidak tercela, itu menunjukkan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau dulu
kita berkorban itu rutin, saudara. Ya, rutin. Kalau seandainya kita melakukan dosa, ya, kita harus membawa korban persembahan. Mungkin domba, mungkin kambing, ya. Atau kalau seandainya orang yang tidak mampu itu burung tekukur, ya. Tetapi zaman sekarang, saudara, apabila kita melakukan hal-hal yang kesalahan, ya kita tidak perlu lagi membawa barang-barang tersebut. Jangan sampai saudara mempunyai kesalahan, saudara bawa domba ke gereja. Ya jangan sampai begitu, saudara, ya. Zaman sekarang itu ya lain dibandingkan dengan zaman perjanjian lama. Zaman sekarang, saudara, apabila saudara mengalami dosa atau apa, saudara datang kepada Yesus, domba yang tidak tercela, ya, minta ampun. Dia adil dan setia, saudara. Saudara mempunyai apapun juga pergumulan, datang kepada Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Ya, jangan mencari orang, saudara. Saudara memiliki sakit penyakit, datang kepada Yesus sebagai tabib yang ajaib. Tetapi saudara jangan meminta berkat kepada Yesus. Ya. Jangan meminta berkat terus, saudara. Tetapi ucapkanlah syukur, saudara. Ya. Kalau seandainya kita melihat, saudara, kita lihat pelajari, saudara, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Yesus kan waktu itu kan masih di dalam dunia, saudara. Dia masih berbentuk manusia, saudara. Nah, waktu dia melihat orang-orang yang banyak itu yang sudah mendengarkan khotbahnya Yesus, dia melihat, saudara, orang-orang begitu banyak, sedangkan makanan tidak ada, saudara. Ya kan? Akhirnya cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Dia mengadah ke atas, ke Bapa di surga. Apa yang dia doakan, saudara? Dia doakan bukannya untuk melipat gandakan, ya kan? Tetapi yang dia ucapkan apa? Mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mengucap syukur, bukannya melimpahkan, biarkan supaya mereka pada kenyang, tidak, saudara. Justru dia mengucap syukur. Nah, oleh sebab itu, saudara, Bapa yang ada di surga itu memberkati yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena tahu, saudara. Tahu keadaan kita tuh tahu, saudara. Ya. Terkadang banyak orang Kristen memanjatkan doa itu banyak hanya meminta, saudara. Ya. Kita jangan sampai punya kepribadian atau karakter seorang pengemis. Bukan, dan punya itu, saudara. Justru saudara dalam situasi apapun juga saudara mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mungkin dengan situasi saat ini, saudara, ya Tuhan izinkan supaya kenapa? Supaya kemuliaan nama Tuhan itu akan nampak di tengah-tengah kita, saudara. Makanya Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi supaya kita mengandalkan terus kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi roti tidak beragi itu menggambarkan firman yang tadi yang Pak Darman sampaikan sungguh luar biasa. Ragi itu adalah dosa, sedangkan ini menggambarkan roti tidak beragi, artinya roti yang bersih, saudara. Ya, roti yang bersih. Ya. Nah,
roti yang bersih dikaitkan waktu itu zaman perjanjian lama, yaitu domba yang tidak tercela, dan pada akhirnya jatuh kepada satu sosok, yaitu juru selamat kita Yesus Kristus. Dia adalah domba ya yang disembelih saudara akibat dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang menanggung dosa-dosa kita, saudara. Makanya saudara, kalau seandainya ada waktu, ya, ada luang, beribadahlah, memuji, menyembah, kapanpun saudara. Walaupun saudara lagi masak, memuji saudara. Ya. Jangan hanya minta terus saudara, tetapi ucapkanlah syukur. Tuhan tahu porsi kita tuh bagaimana saudara. Waktu itu Pak Darman sudah bilang saudara, ya, porsi kita, ya kan, mungkin ya porsi kita 100 juta, ya kan, tetapi orang lain mungkin porsinya bisa 1 miliar, saudara. Karena mereka bisa mengelolanya, saudara. Ya. Tuhan tahu, saudara, ya. Sebetulnya kalau seandainya kita tidak minta pun, Tuhan tahu kebutuhan kita itu apa, saudara. Ya, oleh sebab itu ucapkanlah syukur. Ya, saya pun ya selalu mengucap syukur, saudara. Saya tidak meminta, ya kan, ya gereja bertambah jiwa atau apa, tidak, saudara. Satu hal yang saya minta supaya apa? Supaya keluarga kita dipulihkan, saudara. Karena saya melihat, saudara, kita percuma, saudara, punya gereja yang banyak jemaat, tetapi keluarga lepas keluarga itu diambang kehancuran. Itu yang sangat menyakitkan, saudara. Oleh sebab itu ya visi kita ya dengan Pak Darman, ya dengan Pak Yongki, dengan semuanya. Visi kita bukannya mencari jiwa, saudara, tetapi menyelamatkan keluarga. Karena dengan menyelamatkan keluarga, kesatuan keluarga, ya kan, kita akan membawa dampak. Dan akan apa? Supaya orang luar melihat, saudara, bahwa keluarga Gereja Betani Jemaat Immanuel sungguh diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, saudara. Itu visi kita, saudara. Yang kedua, visi kita pun kita perhatikan anak-anak, saudara. Ya, nah itulah kita terus, ya kan, kita ya walaupun masih banyak kekurangan, ya kita mengandalkan kepada Tuhan, mengandalkan kesatuan, saudara. Ya, nah itu ya. Jadi sungguh luar biasa firman pada malam hari ini tentang roti yang tidak beragi, saudara. Lalu yang kedua, saudara, roti yang tidak beragi itu yaitu bebas dari kecemaran. Ya. Bebas dari kecemaran itu artinya kalau seandainya kita satu tetes memberikan ragi, itu akan tercemar semuanya, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan hati-hati dengan ajaran. Hati-hati dengan ajaran. Karena sekali ada ajaran yang di luar Alkitabiah masuk ke dalam hati kita, hancurlah kita semua, saudara. Oleh sebab itu, kenapa diperlukan kesatuan hati? Kenapa kita perlu namanya kesatuan? Supaya kita saling menjaga, saudara. Saling menjaga. Ya. Saya pun tidak bisa terlepas, ya kan, yang namanya kecemaran. Kecemaran dari ajaran, kecemaran dari godaan dari luar, ya. Lalu dengan keadaan tidak terlepas, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa saya pun masih perlu bukannya masih, tapi perlu, saudara, dukungan dari saudara-saudara. Dukungan apa? Dukungan secara rohani, saudara. Ya puji nama Tuhan, saya sering, ya kan, diskusi, sharing, ya, dengan Pak Darman. Lalu adakan Zoom, ada kekuatan, saudara. Walaupun ya mungkin, ya kan, saya pun ya puji nama Tuhan satu demi satu bisa dapat diselesaikan, saudara.
Kalau seandainya saya melihat perjalanan dari bulan Oktober sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Tetapi pada akhirnya saya melihat kalau seandainya saya pikir ulang lagi, itu nangis, saudara. Ya kan? Karena dari awal Oktober kita buka gereja, lalu kita pun harus menghadapi anak yang mau menikah, lalu sudah menikah kita berhadapan dengan keadaan gereja yang saat itu ya banyak sekali kekurangan, saudara. Ya kan, sampai akhirnya kita punya komitmen, ya kan, di antara pengerja kita jalankan seadanya, saudara. Sampai demikian, saudara. Kenapa? Gereja dibuka itu karena kita memohon kepada Tuhan dengan cucuran air mata selama 1 atau 2 tahun, ya. Itu kita ibadah melalui Zoom, saudara, dengan doa puasa, yang akhirnya Tuhan dengar ya seruan kita semua, saudara, dan akhirnya di bulan Oktober itu Tuhan berikan tempat, saudara. Ya. Nah, walaupun saya juga kaget, saudara, karena memang ya rencana manusia itu banyak, saudara. Oktober, lalu November itu Sangjit, ya. Lalu Sangjit, udah Sangjit, pesta pernikahan ditambah lagi untuk Natalan, saudara. Nah, kalau seandainya dilihat itu ya kepala sih, kalau seandainya mau dibilang mau pecah ya pecah, saudara. Itu. Karena kenapa? Ya saya harus memanage, saudara, dengan keadaan, saudara, yang mondar-mandir, ya kan, belum kerjaan yang kerjaan saya, lalu saya harus menyediakan ibadah, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, Gereja Betani Jemaat Immanuel mempunyai para pengerja yang luar biasa, saudara, yang Tuhan pakai, saudara. Ya, saya percaya semua Tuhan akan pakai dan Tuhan akan perhitungkan, saudara, jerih payah saudara. Saya percaya, saudara, keluarga saudara akan dipulihkan, baik ekonomi maupun keadaan, saudara. Cuma satu hal, saudara, ya. Saudara jangan meminta kepada Tuhan. Ucapan syukur, saudara. Pasti saudara akan diubahkan, saudara. Ya. Jadi jadi roti tidak beragi yaitu bebas dari kecemaran, ya, artinya kita terbebas dari cemar, ajaran, ya, khususnya ajaran, saudara. Ini yang membahayakan, saudara, ya kan, ajaran pikiran, saudara. Ini yang menjadi beban gereja kita, saudara. Apalagi sekarang, ya, anak-anak, ya, dengan teknologi sungguh luar biasa. Teknologi itu bagus, saudara, positif. Saya bilang itu positif kalau seandainya digunakan dengan benar. Itu luar biasa, saudara. Dampaknya, ya, kalau seandainya positif. Tetapi di balik itu negatifnya pun dampaknya luar biasa, saudara, dengan teknologi. Karena kenapa? Karena yaitu yang dipengaruhi adalah pikiran. Dan pikiran kita, saudara, pikiran anak-anak, saudara. Ya, anak-anak itu kan polos, saudara. Kalau seandainya diajarkan A terus, akhirnya dia akan membentuk A, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, itulah jadi beban gereja kita. Ya. Saya tidak menganjurkan, saudara, ya, untuk mencari jiwa, ya. Justru kita harus menyelamatkan anak-anak, saudara. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, saudara. Ya. Ya, jadi roti tidak beragi, bebas dari kecemaran. Begitu juga, ya, Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 35, saudara. Bisa dibantu, ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Ini
kesamaannya, saudara. Ya. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya kan? Akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Jadi roti yang tidak tercemar, ya kan? Atau yang dulu disebut adalah roti yang tidak beragi ini adalah menggambarkan roti yang hidup, yang tidak tercemar, itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau seandainya kita percaya kepada Yesus, Yesus berkata, akulah roti hidup. Artinya saudara, bukannya berarti kita makan tubuh Yesusnya, bukan saudara, tetapi di sini adalah roti hidup adalah firman, saudara. Firman Yesus ini, firman di Alkitab ini adalah hidup, saudara. Ya? Makanya kenapa akulah roti hidup. Ya? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, saudara. Ini janji Tuhan Yesus. Ya? Saudara kalau seandainya menjalankan firman Tuhan, itu tidak akan lapar, saudara. Tidak akan lapar, tidak akan terjadi kehausan. Ya, ini janji Tuhan Yesus. Makanya kenapa firman Tuhan, Yesus tidak menjanjikan kekayaan. Tidak, saudara. Tetapi Yesus menjanjikan apa? Menjanjikan tidak akan lapar lagi, saudara. Yang barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi, saudara. Justru kita masuk ke dalam hadiratnya mendapatkan damai sejahtera, saudara. Ya. Oleh sebab itu roti tidak beragi adalah roti yang tidak tercemar, yaitu menggambarkan Yesus sebagai manusia yang tidak tercemar. Baik itu tidak tercemar dosanya, bahkan dia menanggung dosa-dosa kita, saudara. Ya. Jadi pada malam hari ini sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Pak Darman yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, roti yang tidak beragi, saudara. Ya, makanya kalau kita perjamuan kudus itu melambangkan tubuh Yesus. Ya. Jadi bukannya tubuh Yesus, melambangkan, saudara, ya. Melambangkan. Kalau seandainya kita jum, dan tubuh Yesus itu kan bisa diganti dengan apa? Dengan biskuit atau dengan apapun juga, saudara, ya, itu melambangkan. Ya, artinya bukannya tubuh Yesus yang kita makan, bukan, saudara, tetapi firman Tuhan yang kita makan tiap hari, renungan tiap hari, ya kan? Sesulit apapun juga, saudara, firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan lapar lagi, ya kan? Sesakit apapun juga, saudara, engkau tidak akan haus lagi. Karena kenapa? Yesus yang memberikan air kehidupan, saudara. Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Ya, jadi ya firman Tuhan sungguh luar biasa. Itu saja yang saya tadi dapat rema ya di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Darman. Ya, sungguh luar biasa. Mungkin ada tambahan lain, silakan, saudara. Oke. Kalau tidak ada, karena waktu sudah jam 9 kurang 4 menit, ya, kita akan mengakhiri ibadah, ya. Jadi firman Tuhan sungguh luar biasa tentang roti tidak beragi ini, ya. Baik, saudara, sebelum ditutup dengan doa syafaat yang disampaikan oleh Pak Siagiannya tidak ada, ya, tidak hadir, ya. Oke, nanti saya akan doa syafaat. Oke, nanti saudara
kita ya karena kita ibadah selalu melalui Zoom, saudara. Jadi ya hari Rabu tetap kita ada, saudara, ya. Walaupun suasana lagi mau tutup tahun, saudara, tapi kita tetap ada, saudara, ya. Jadi kalau seandainya ada saudara ada kesempatan untuk mengikuti, silakan, saudara. Hari Rabu kita masih ada Zoom, saudara. Lalu tanggal 1 kita akan mengadakan ibadah awal tahun, saudara. Tahun 2023 kita akan memulai ibadah jam 10, saudara. Ini disertai ya persembahan sulung, persembahan di awal tahun, lalu persembahan perjamuan kasih, saudara, ya. Nah, perjamuan kasih ini boleh saudara daftar di grup, saudara, supaya kenapa? Supaya kita tidak terbentur dengan menu yang sudah ada, saudara. Tadi ada beberapa yang sudah daftar, saudara, ya. Mungkin 4 atau 5 keluarga yang sudah daftar nanti akan membawa perjamuan kasih, saudara. Nah, khusus nasi dan minum itu disediakan di gereja, saudara. Nanti kita akan makan bersama-sama di gereja, saudara, ya, di awal tahun. Nah, untuk perjamuan kudus akan dilaksanakan di minggu kedua, saudara, dengan dilayani oleh Bapak Korda, saudara, ya, dengan Bapak Insinyur Andreas Kurniawan. Karena memang kita masih dibina oleh Bapak Korda, saudara, di Bethany Anointing of East, saudara, ya. Jadi itu saja beberapa hal pengumuman, saudara. Baik, untuk mengakhiri kita akan tutup di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu tentang diskusi pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal apapun juga ya Tuhan. Keluarga kami, anak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik menurut Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami serahkan gereja-Mu di Gereja Bethany Jemaat Immanuel ya Tuhan, yang telah Engkau buka ya Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ini ya Tuhan berada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang mempunyai visi, misi-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Bapa, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah Engkau utus ya Tuhan. Kami hanya memohon kepada Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menggenapi visi-Mu ya Tuhan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini ya Tuhan menjadi kemuliaan nama Engkau dan menjadi dampak di setiap keluarga, di setiap lingkungan ya Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami ya Bapa. Melalui Zoom ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini ya Tuhan, Engkau yang akan mengurapinya, Engkau yang akan memakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak berpisah, mengakhiri ibadah Zoom ini ya Tuhan. Sebab itu kami pun percaya ya Tuhan, Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau turunkan hujan berkat ya Bapa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami ya Tuhan, aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah ya Tuhan.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, urapi ya Tuhan, orang tua, suami, istri ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, Kau pakai mereka untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan, dengan iman kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucumu, diberkatilah segala kegiatanmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Darman. Mana Grace? Kita foto Grace. Bawah. Ya. Bentar. Oh, bawah ya. Mana pasukan Pak Darman? Nathan. Mana nih Nathan? Ini ya. Yo. Itu Fani siapa? Fani. Fani Sama anak saya Fani. ya. Fania mana Fania nih? Fania kamu. Oh. Tuh Patrick. Mana? Tuh Filia. Oh Filia timbul. Baru bangun apa dari atas ini? Siapa tuh? Yo. Ayo kita foto. Chloe. Chloe ya? Yo. Suaranya Chloe hitung. Hitung mana? Nathan ayo hitung. Suaranya Chloe, ayo hitung bareng-bareng. Yo Nathan. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Haleluya. Mana nih anak-anak kok saya yang suaranya? Chloe suaranya keluarin Chloe. 1, 2, 3. Ayo. Dadah. Berkati. Berkati. Nanti Tuhan Yesus berkati. Bapak Pak Darman, Luana, Tuhan Yesus berkati. Pak Darman, Pak Yongki. Bupati berkati, Ibu Surti berkati. Bing semua, Kuswati, Roman. Berkati saya izin lift ya, selamat beristirahat.